Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua diberkahi kesehatan, rezeki yang luas dan barokah. Amin. Teman-teman, kalau kita ingin mengetahui suatu kasus secara terperinci ataupun kasus tersebut itu yang kasusnya mirip dengan kasus yang kita temui, mungkin lebih baiknya kita mempelajari putusan yang ada di peradilan. Putusan-putusan yang sudah ada teman-teman itu bisa menjadi dasar kita untuk bisa memberikan pendapat hukum ataupun menganalisis suatu kasus. Contoh kasus yang sudah ada mungkin ya, masalah perpisahan. Jadi kalau kita bicara cerai mungkin sensitif karena itu adalah rahasia ataupun itu dirahasiakan. Tapi sebenarnya teman-teman, itu bisa kita lihat putusannya, cerainya itu alasannya apa. Contoh mungkin artis yang sama-sama kita ketahui, Azril mungkin cerai, ataupun mungkin gini, kalau bukan Azril, Gisel Gading, putusan pengadilan. Ini nanti bisa kita lihat alasan pisahnya itu apa teman-teman. Kalau kita lihat nanti ada di direktori putusan ya itu ya. Direktur putusan. Kalau kita lihatnya itu di gosip itu tidak bisa kita temukan teman-teman. Direktori, maksud saya teman-teman kalau lihatnya cuma di infotainment itu tidak akan mendetail pengetahuannya. Maka seringkali itu adanya di mana, di direktori putusan. Direktori putusan. Coba ya kita lihat ya. Kita lihat teman-teman di direktori putusan ada nggak kira-kira? Ini sekedar contoh ya teman-teman. Ini cuma sekedar contoh untuk kita bisa menganalisis suatu masalah. Apa yang menjadi masalah? Kalau teman-teman ada suatu sengketa atau putusan atau apapun itu bisa dianalisis menggunakan direktori putusan. Itu yang kemudian kita bisa gunakan. Akan di dalam hukum itu surat gugatan ada 3 hal. Pertama, identitas para pihak. Kedua, itu dasar gugatannya apa. Ketiga, petitumnya apa. Kalau kita mengetahuinya itu teman-teman, mengetahui putusan tadi itu bisa menjadi fondasi kita untuk bisa mengetahui alasan dibalik adanya perpisahan yang terjadi. Gasik ini apa teman-teman, cukup banyak ya, tinggal teman-teman klik di sini. Dan itu sebenarnya butuh waktu dan juga butuh analisis. Saya waktu itu menganalisis suatu putusan teman-teman di sini dan kemudian kita tahu alasannya apa yang menjadi dasar gugatan dari penggugat dan apa yang kemudian itu yang menjadi pendapat atau pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu sengketa tersebut. Ini menjadi fondasi teman-teman untuk bisa mengetahui alur pemikiran atau pendapat hukum dari para pihak dan juga dari majelis hakim. Maka kalau teman-teman mendapatkan kasus yang mirip sama dengan kasus yang teman-teman pahami, itu coba dianalisisnya itu, dipelajari putusan dari pengadilan yang sudah inkrah van gewisde, yang sudah berkekuatan hukum tetap teman-teman. Memang butuh waktu sih untuk melihat langsung ya, tahun-tahunnya. Tapi sebenarnya kalau kita itu teliti dengan betul, ini sangat memudahkan kita untuk bisa melihat suatu putusan teman-teman. Ini putusan itu yang harus teman-teman pahami adalah itu memang tabu teman-teman, tabu di kalangan masyarakat ya.
Namun daripada kita gosip dan kemudian kita tidak punya dasar hukum yang kuat untuk berpendapat, mending teman-teman yang dilihat adalah direktori putusan pengadilannya, karena ini sudah terbuka oleh umum. Kalau belum terbuka, tidak bisa dibuka kan. Ini mungkin saya lihat analisis ini cerai gugat teman saya. Ini teman-teman. Itu saya bisa melihat analisisnya, dan kemudian yang menjadi pendapat hakim itu apa, itu bisa kita simpulkan teman-teman. Kita bisa simpulkan. Coba kita buka ya. Kita buka. Penggugat melawan tergugat. Nah, hakimnya siapa, kemudian panitera siapa, dan kemudian menjatuhkan amar putusannya apa, itu bisa kita lihat di direktori putusan. Kasusnya itu nggak cuma masalah pisah loh teman-teman. Kasus masalah waris, kasus masalah tentang mungkin pidana, kasus tentang mungkin masalah yang hari-hari ramai tentang korupsi, itu bisa dipelajari di direktori putusan. Jadi kalau teman-teman itu walaupun bukan orang hukum, ataupun teman-teman itu yang mendalami hukum, harus baca putusannya apabila teman-teman itu mendapatkan kasus yang sama di sini. Karena itu bisa menjadi bahan analisis teman-teman, dan itu bisa di-download loh. Waktu itu saya pernah, waktu itu tentang itu teman-teman, apa namanya, saya melihat tentang PT Aji Putra Jaya Abadi, yang mana itu adalah sebuah perumahan, dan itu saya pernah kerjasama, dan kemudian ada sedikit masalah di sini. Kemudian saya menganalisis melalui putusannya. PT Aji Putra Jaya Abadi ini ternyata ini di putusan itu saya bisa analisis teman-teman. Aji Putra itu punya masalah apa aja selama dia itu melaksanakan bisnisnya. Ini tidak cuma masalah itu loh teman-teman, tidak cuma masalah perdata loh, itu bisa di petun, bisa di pidana. Ini yang saya baca adalah putusan dari pidana. Ini saya sudah baca putusan pidananya secara lengkap teman-teman, dan pendapat dari para saksi-saksi juga sudah tertulis di putusan ini. Maka ini sudah ingkrah, maknanya tidak fitnah, dan itu bukan aib loh teman-teman, karena itu sudah terbuka, tinggal kita bisa menganalisis. Maka kalau teman-teman itu mempunyai suatu analisis hukum, suuzon, ataupun dia pernah bermasalah dengan hukum, cek di direktori putusan nama dia, tempat alamat, dan kemudian kalau kita tahu nama lengkapnya, kita bisa analisis gimana backgroundnya orang tersebut, apa masalah hukum yang dia hadapi, gimana tuntutannya, gimana positanya, gimana proses hukumnya, dan gimana kemudian pendapat hakim hingga memutuskan dia itu bersalah atau rugi. Maka kita bisa berhati-hati saat menghadapi seseorang tersebut. Ini saya melihat putusan yang itu adalah pidana, tentang pidana penipuan di sini. Pidana penipuan, putusan 11 Februari. Waktu itu saya kurang begitu percaya teman-teman. Tapi kemudian saya malam-malam membaca putusan, amar putusan, dan saya membaca berita acara persidangannya. Dan itu kemudian membuat saya, berarti harus berhati-hati ya. Ada pikiran seperti itu, harus berhati-hati. Dan itu kalau orang itu bersalah dan tidak bersalah, seumpama dia itu sudah melakukan proses hukum, berarti kan dia itu secara hukum sudah dinyatakan bersalah. Maknanya kan sudah terbukti dalam persidangan teman-teman. Kan kita bukan suuzon lagi, bukan fitnah, tapi putusannya ada, kita berbicara atas dasar putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau bahasa hukumnya inkrah van geweeste. Normal-normal aja teman-teman. Ini saya menganalisis masalah putusan tersebut, masalah pidana penipuan. Saya baca, saya analisis, berarti
dia punya masalah hukum seperti ini. Dan itu sudah terbukti di sini. Maka setelah kita mengetahui putusan orang hukum tersebut, kita bisa berhati-hati. Bukan kita buka aib teman-teman, bukan. Tapi ini adalah bukti otentik yang sudah mempunyai hukum tetap dan kita bisa mempelajari. Kalau teman-teman itu ingin ahli dalam bidang hukum, pelajari, kemudian analisis dan praktek teman-teman. Itu teman-teman yang bisa saya share ya untuk bisa menganalisis putusan atau mencari tahu permasalahan seorang tersebut. Masa lalunya bisa kita lihat melalui direktur putusan. Semua ada di putusan dan terbuka lebar untuk kita bisa pelajari. Teman-teman, terima kasih kalau teman-teman sudah mendengarkan, bisa bertanya atau share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.